Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas tentang kesejarahan juga, tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah terciptanya Rotibul Haddad, karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Rotib Haddad. Rotib Haddad ini menjadi sebuah bacaan di beberapa majelis yang ada di Indonesia, di mana Rotib Haddad terkenal menjadi sebuah bacaan yang istilahnya dibutuhkan ketika adanya bala, adanya musibah, dan untuk obat juga seperti itu. Nah, sejarah dari Rotibul Haddad ini dikisahkan bahwasanya dahulu di Hadramaut itu hiduplah seorang raja, yang mana di Hadramaut Yaman itu hidup seorang raja, dan kawasannya yang ia pimpin itu makmur. Air mengalir dengan jernih, dengan deras, pepohonan rimbun, ternak-ternak pada sehat-sehat, dan segala macam, buah-buah ada melimpah segala macam. Namun beberapa tahun belakangan, apa yang tadi disebutkan itu menjumpai hal yang bernama paceklik. Air kering, tumbuhan susah untuk tumbuh, hewan-hewan mati kelaparan dan kehausan. Sehingga raja ini melakukan sebuah, kalau bahasa kita sekarang ini, pemerintah melakukan bantuan, ya kan? Melakukan bantuan kepada masyarakatnya di masa-masa paceklik itu. Nah, ketika persediaan istana ini, persediaan kerajaan ini hampir menipis, namun paceklik ini masih terus berkelanjutan, dan raja ini bingung, dia harus bagaimana, seperti itu. Nah, lalu ketika ada prajurit yang melapor pada raja, kenapa nggak sowan ke guru saya saja? Nah, singkat cerita, raja itu bertanya, siapa gurumu? Guru saya ada di sana, beliau bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti itu. Nah, dikisahkan juga, singkat ceritanya, raja ini mendatangi Habib Abdullah, ya kan, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, perlu diketahui Habib Abdullah ini dahulu sejak kecil memang sudah terkenal ini tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat. Namun beliau sangat giat dalam melaksanakan sholat duha, seperti itu. Bahkan meskipun beliau tidak bisa melihat, beliau adalah penghafal Quran, seperti itu. Beliau hafiz Al-Quran, seperti itu. Nah, ketika raja itu mendatangi kediaman Habib Abdullah, raja itu heran karena apa? Di tempat Habib Abdullah semua itu sudah tersedia, semua itu serba ada, buah-buahan melimpah, segala macam melimpah, ya kan, air juga ada, intinya ternak itu juga ada, gitu kan. Herannya kenapa raja itu heran, kenapa di tempat Habib Abdullah ini semua ini ada, padahal di tempatku sana sedang terjadi paceklik yang sangat luar biasa, seperti itu. Lalu kemudian singkat cerita, raja ini menemui Habib Abdullah, dan Habib Abdullah juga sudah tahu apa yang ingin sang raja sampaikan. Cuman di sini Habib Abdullah sebenarnya pura-pura tidak tahu awalnya, gitu. Nah, singkat cerita, raja ini pun menceritakan keluh kesahnya bahwa di daerahnya terjadi paceklik dan segala macam, sehingga raja ini meminta kepada Habib Abdullah, tolong kasih saya amalan, kasih saya doa agar wilayah saya, daerah yang saya pimpin ini menjadi makmur kembali, seperti itu.
Namun Habib Abdullah menjawab dengan sangat luar biasa. Beliau menjawab, kenapa engkau meminta doa kepadaku, sedangkan Rasulullah sudah mengajarkan doa-doanya. Dan kita ketahui doa-doa Rasulullah adalah doa-doa yang pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasihnya. Seperti itu, utusannya, rasulnya. Seperti itu. Lalu singkat cerita, Habib Abdullah memanggil santrinya untuk menuliskan apa yang Habib Abdullah ucapkan. Disusunlah saat itu wirid-wirid yang diucapkan Habib Abdullah, dan terciptalah yang namanya Rotib Al-Haddad, karya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Seperti itu. Nah, singkat cerita, amalan itu dibawa pulang oleh raja tersebut dan disebarkan kepada masyarakatnya, sehingga di wilayah tersebut Rotib Haddad menjadi bacaan kedua setelah Al-Quran. Jadi setelah orang-orang membaca Al-Quran, setelah sholat wajib, bacaan keduanya adalah Rotib Haddad. Dimanapun, di rumah-rumah manapun itu digaungkan. Nah, karena saking seringnya itu digaungkan, sehingga atas berkah Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, wilayah itu kembali dimakmurkan, air kembali mengalir, tumbuhan kembali tumbuh, ya kan? Rumput-rumput mulai subur, pepohonan mulai rindang, ternak-ternak mulai gemuk kembali, hidup dan berkembang biak, ya kan? Sehingga makmur kembali. Nah, raja ini juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau datang kembali dengan niat ingin berterima kasih. Singkat cerita, sampai ke kediaman Habib Abdullah, raja tersebut bilang, Habib Abdullah, di tempat saya sekarang sudah makmur. Singkatnya seperti itu. Sudah makmur, di sini saya pengen berterima kasih kepada engkau atas apa yang engkau berikan. Namun yang sangat luar biasa, Habib Abdullah ini menangis. Karena apa? Karena beliau menjawab seperti ini. Redaksinya mungkin gak sama, tapi maksudnya seperti ini. Kenapa kau berterima kasih kepada aku? Berterima kasihlah kepada Allah. Seperti itu ya. Berterima kasihlah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengijabahi doa-doamu. Mungkin perantaraku, tapi perantara dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa yang Rasulullah ajarkan, yang saya susun, itu adalah doa-doa Rasulullah yang telah diajarkan. Nah, dari situlah Rotib Haddad ini begitu masyhur, hingga sampai saat ini Rotib Haddad itu dipakai, kan, atau diamalkan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam event-event besar pun, dalam doa tolak bala, doa bersama, dalam event-event besar, Rotib Haddad menjadi salah satu pilihan yang senantiasa digaungkan, dibaca untuk seraya memohon kepada Allah atas segala hajat yang diinginkan. Mungkin itu saja, sekian. Kurang lebih mohon maaf, apabila ada kekurangan bisa silahkan ditambahkan. Seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.